Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh kemajuan. Teknologi berkembang pesat, informasi bergerak tanpa batas, pendidikan semakin tinggi. Namun di balik semua kemajuan itu ada satu kenyataan yang tidak bisa kita tutupi. Krisis moral semakin nyata terjadi di tengah masyarakat. Pergaulan bebas semakin dianggap biasa. Pacaran tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan, bahkan telah menjadi budaya yang dianggap wajar. Kehamilan di luar nikah, perselingkuhan, kekerasan seksual, hingga pembuangan bayi terus berulang dari waktu ke waktu. Lebih memprihatinkan lagi, berbagai bentuk penyimpangan seksual yang dahulu dianggap menyimpang kini mulai dinormalisasi. Bahkan dipromosikan secara terbuka atas nama kebebasan, hak asasi manusia, dan toleransi. Kita tentu bertanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Apakah manusia zaman sekarang kurang cerdas? Tidak. Apakah masyarakat kurang berpendidikan? Juga tidak. Lalu apa yang sebenarnya menjadi akar persoalan? Muslimah yang dirahmati Allah, sesungguhnya masalah terbesar umat manusia hari ini bukanlah kurangnya teknologi atau pendidikan. Masalah terbesar adalah ketika manusia mulai menjauh dari aturan Allah dan menjadikan hawa nafsunya sebagai standar kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?" Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kebebasan dijadikan ukuran kebenaran. Selama seseorang merasa bahagia, selama dilakukan atas dasar suka sama suka, maka dianggap tidak ada masalah. Padahal tidak semua yang diinginkan manusia adalah kebaikan. Jika setiap keinginan harus dipenuhi tanpa batas, maka yang lahir bukanlah kebahagiaan, melainkan kekacauan. Ketika agama dipisahkan dari kehidupan, manusia merasa berhak menentukan sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Akibatnya batas halal dan haram menjadi kabur. Rasa malu terkikis. Kemaksiatan dianggap pilihan pribadi. Bahkan penyimpangan pun mulai dipandang sebagai hak yang harus diterima oleh semua orang. Inilah buah dari pemikiran sekularisme, yaitu pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Padahal Islam datang bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah di masjid atau saat salat saja. Islam hadir sebagai petunjuk kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah pergaulan. Muslimah yang dimuliakan Allah, seringkali ada anggapan bahwa Islam terlalu banyak melarang. Islam melarang pacaran, melarang khalwat, melarang tabaruj, melarang berbagai bentuk pergaulan bebas. Namun sesungguhnya Islam tidak pernah memusuhi naluri manusia. Islam memahami bahwa laki-laki tertarik kepada perempuan dan perempuan tertarik kepada laki-laki. Islam memahami bahwa manusia memiliki kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan pasangan hidup. Karena itu Islam tidak menghapus naluri tersebut. Islam hanya mengaturnya agar tidak berubah menjadi sumber kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan, Allah tidak hanya melarang zina, Allah melarang mendekati zina. Artinya segala jalan yang mengantarkan kepada zina juga harus dijauhi. Mengapa? Karena Allah yang Maha mengetahui tabiat manusia. Tidak ada perselingkuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada zina yang terjadi dalam satu langkah. Semuanya berawal dari celah-celah kecil yang dianggap biasa. Dari pandangan yang tidak dijaga. Dari komunikasi yang tidak dibatasi. Dari hubungan yang tidak memiliki tujuan syar'i. Dari pergaulan yang melampaui batas.
Karena itu Islam membangun benteng-benteng penjagaan sebelum kerusakan itu terjadi. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan. Allah memerintahkan kaum muslimah menjaga aurat dan kehormatannya. Islam melarang khalwat dan segala aktivitas yang membuka peluang munculnya fitnah. Semua ini bukan bentuk pengekangan. Semua ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebagaimana pagar dibangun bukan karena membenci penghuni rumah, tetapi untuk melindunginya dari bahaya. Muslimah yang dirahmati Allah, namun ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. Kerusakan pergaulan yang kita hadapi hari ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan nasihat kepada individu. Mengapa? Karena seorang ibu mungkin sudah mendidik anaknya dengan baik di rumah, tetapi ketika membuka media sosial, anak tersebut disuguhi berbagai konten yang menormalisasi pergaulan bebas. Seorang guru mungkin mengajarkan akhlak di sekolah, tetapi lingkungan di luar sekolah mengajarkan hal yang sebaliknya. Para dai dan ustazah mungkin berdakwah mengajak kepada ketaatan, tetapi industri hiburan setiap hari mempromosikan kebebasan tanpa batas. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sistem. Karena itu, solusi Islam tidak berhenti pada perbaikan individu semata. Islam memiliki solusi yang lebih menyeluruh. Islam mengatur individu, keluarga, masyarakat, sekaligus negara. Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga akidah dan moral masyarakat. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang membentuk kepribadian Islam. Negara wajib menjaga media dari berbagai konten yang merusak moral generasi. Negara wajib menutup pintu-pintu yang mengarah pada kemaksiatan. Negara wajib melindungi keluarga sebagai institusi yang melahirkan generasi bertakwa. Dan negara wajib menerapkan hukum-hukum Allah sebagai penjaga kehidupan masyarakat. Inilah yang membedakan Islam dengan sistem kehidupan yang lahir dari sekularisme. Sekularisme menyerahkan urusan moral kepada pilihan individu. Sedangkan Islam memandang bahwa menjaga kehormatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama yang harus ditopang oleh sistem kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah. Muslimah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan berbagai kerusakan moral di mana-mana. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak boleh putus asa. Kita harus yakin bahwa Allah tidak menurunkan syariatnya kecuali untuk menjaga manusia, menjaga agama mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga akal mereka, menjaga keturunan mereka, dan menjaga kehormatan mereka. Karena itu marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga aurat, menjaga pergaulan, dan mendidik keluarga sesuai tuntunan Islam. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu menyadari bahwa kebangkitan umat tidak cukup hanya dengan kesalehan individu. Umat ini membutuhkan kehidupan yang diatur dengan petunjuk Allah secara menyeluruh agar lahir masyarakat yang benar-benar terjaga iman, martabat, dan kehormatannya. Semoga Allah menjadikan kita muslimah yang istiqamah menjaga kehormatan diri, keluarga, dan generasi. Dan semoga Allah mempercepat hadirnya kehidupan yang menerapkan aturannya secara sempurna sehingga manusia dapat merasakan rahmat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.